Terkasih, ciri kehidupan manusia modern saat ini diantaranya ditandai dengan adanya pencapaian prestasi dan status sosial. Seseorang dikatakan berprestasi kalau ia kaya, kalau ia mendapatkan status sosial tertentu. Konsekuensinya, kesibukan dalam aktivitas hariannya untuk mendapatkan kekayaan dapat menyita hampir seluruh waktunya, dan kekayaan sering dijadikan sebagai patokan kebahagiaan. Banyak artis sekarang ini memamerkan kekayaannya, mulai dari rumah dan segala isinya, kendaraan, tas-tas bermerek, dan lain-lain. Tidak jarang hal itu menyebabkan kecemburuan sosial. Hanya menampilkan kebiasaan harian hidup keluarganya saja di channel YouTube misalnya, mereka dapat meraup ratusan juta rupiah dalam sebulan. Tentu hal ini tidak terlepas dari ketekunan, pengorbanan, dan keseriusan mereka, sehingga mereka memiliki banyak follower ataupun subscriber. Karena keberhasilan mereka atau para YouTuber lainnya, banyak orang yang mengikuti jejak mereka. Maka ada yang disebut kampung YouTube. Dengan menampilkan kehidupan harian melalui YouTube, mereka bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan dari pekerjaan utama mereka, misalnya sebagai seorang petani. Kehidupan anak-anak pun sudah banyak terpengaruh oleh situasi ini. Kalau kita bertanya kepada anak-anak sekarang, kalau besar kamu mau menjadi apa? Banyak diantaranya yang mengatakan mau jadi YouTuber, seperti Atta Halilintar, seperti Baim Wong misalnya. Tidak lagi katakanlah jadi dokter, insinyur, atau pilot, dan segala macamnya. Apalagi menjadi pastor atau suster. Pada masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha banyak yang bangkrut, banyak orang menjerit, "Tuhan, kami lapar." Tapi banyak juga orang yang bisa menemukan peluang yang positif dari masa pandemi ini. Semua tindakan manusia untuk mempertahankan kehidupannya di dunia ini dengan bekerja dan mencari materi itu baik. Tetapi tentunya kita sebagai orang beriman selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah, sumber dan tujuan hidup kita. Seperti Musa yang selalu membangun relasi dengan Allah di dalam memimpin bangsa Israel, karena Allah dijadikan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidupnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara dalam Injil hari ini mengajarkan setidaknya dua kebenaran, bahwa kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu. Kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan itu. Maka kata menjual seluruh miliknya berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Kerajaan surga itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Kerajaan surga itu patut untuk dicari, dan ketika kita menemukannya akan membawa sukacita besar bagi kita yang menemukannya. Setelah kita memiliki harta karun itu, kita tidak akan lagi mengalami kekurangan. Kita akan memiliki semua yang dibutuhkan. Dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan rohani, inilah tujuan untuk melepaskan. Artinya, kita berusaha untuk meletakkan semua hal di tempat yang tepat. Ketika kita melepaskan obsesi untuk mengendalikan, dorongan kecemasan untuk memiliki hal yang sama seperti orang lain, kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian, dan lain-lain, kita mau memberi ruang bagi Kristus. Maka biarkan Dia mengambil seluruh ruang dalam hidup kita sampai motif kita berubah dan melakukannya tidak dengan rakus, tetapi dengan hati yang bebas, sederhana,
dan rendah hati, sadar akan karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai murid-Nya. Saudari-saudaraku terkasih, banyak orang lebih senang menghabiskan hidupnya untuk mencari kesenangan duniawi, menimbun pundi-pundi kekayaannya, sibuk dengan berbagai aktivitas, tetapi melupakan tujuan hakiki. Sebagai orang percaya, apa yang kita cari saat ini? Yesus bersabda, "Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu." Saudari-saudara terkasih, carilah Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Jadikanlah ia harta yang terpendam dan mutiara yang berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati.